Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiang aja kita semua, yang paling penting dan yang paling utama pada malam hari ini kita bersyukur, ya, bersyukur bersama-sama, kita bergembira. Dan memang harus selalu kita bergembira karena kita mendapatkan percikan nikmat, percikan keberkahan dari makhluk yang paling mulia, dari asyraful khalqi alal itlaq, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, ya, yang mendapatkan nikmat itu, ya, yang mendapatkan nikmat secara potensi, artinya seharusnya dia dapat tapi belum dapat. Ada juga orang yang mendapatkan nikmat, ya, bil fi'li, yaitu memang konkret dan real. Dia mendapatkan nikmat dari jalan melalui perantaraan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapatkan nikmat, ya, bil fi'li, yaitu benar-benar dia memang dapat nikmat. Itulah orang yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang itu, yaitu yang man nataqa bisyahadatain, yaitu yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika dia mengucapkan bagian yang kedua dari syahadatain, yaitu dia bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka sejak saat itu dia masuk di dalam barisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan khasaisul ummatil Muhammadiyah. Dia mendapatkan kekhususan, dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan kebaikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua yang ada di sini masuk dalam barisan itu. Dan barisan ini menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka kalau malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa fil haqiqah nafrahu kulla yaumin wa kulla sa'atin wa kulla thaniyatin bimaulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang keliru kalau mengatakan bahwa kenapa bermaulid hanya di bulan Rabiul Awal, kenapa bergembira datangnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Tidak, kita bukan hanya di Rabiul Awal kita gembira setiap saat, kita bersyukur setiap saat, kita membaca sholawat setiap saat. Di tasyahud kita membaca syahadatain, kemudian kita sambung dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap saat kita mensyukuri kehadiran Nabi. Namun memang pada bulan Rabiul Awal itu ada mazidut ta'alluq, kata ulama. Jadi ada lebih lagi, ya, lebih lagi. Kenapa lebih lagi kita mengingat, kita mensyukuri? Karena memang itulah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kita seperti itu bapak-bapak, ya. Jadi kalau kita misalnya setiap hari kita mensyukuri nikmat kehidupan, tapi pada saat kita ulang tahun, katakanlah misalnya, ya, pada saat kita ulang tahun itu terasa lebih lagi kebutuhan kita untuk semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Itu namanya mazidut ta'alluq, ya, biquwatil munasabah. Adanya munasabah yang semakin memperkuat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Bapak Ibu, di luar bulan Rabiul Awal kita bersyukur atau tidak? Bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu. Kan kita selalu bersolawat, kan kita selalu menghidupkan sunnah Nabi. Apa yang kita tahu dari cara-cara Nabi itu kan kita amalkan setiap hari. Doa bangun tidur, doa sebelum makan, setelah makan, kemudian doa ketika keluar dari rumah, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, zikir ba'das shalawatil maktubah, kita baca subhanallah 33 kali dan seterusnya. Itu bagian dari kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bukti bahwa kita selalu bermaulid dan mencintai Nabi setiap saat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Bermaulid pada Rabiul Awal itu bukan berarti bahwa di luar Rabiul Awal kita tidak mencintai Nabi, kita tidak mengingat Nabi. Tidak, kita mengingat Nabi setiap saat, kita mensyukuri Nabi setiap waktu. Namun pada Rabiul Awal, karena ini bulan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi kita adakan kegiatan yang khusus, di mana di situ kita diingatkan kepada keteladanan beliau, seperti pada acara malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita ini punya bagian dari jasa Nabi yang melekat pada diri kita. Sebagai seorang muslim, maka nikmat Islam itu melekat pada diri kita. Sebagai seorang mukmin, maka nikmat iman itu melekat pada diri kita. Dan jalannya sampai dua nikmat utama itu adalah melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara khusus bagi orang tua, ya, bagi orang tua yang punya anak, yang punya cucu, maka bertambah lagi nikmat Nabi kepada dia melalui perantaraan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersikap bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagi seorang santri, ya, bagi seorang santri dan penuntut ilmu juga melekat pada diri kalian, anak-anakku, itu nikmat dari Nabi. Apa nikmat dari Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Nabilah kita tahu bahwa setiap langkah menuntut ilmu itu terhitung sebagai berjihad fi sabilillah. Kaum perempuan juga, yang tua maupun yang muda, ibu-ibu juga bersyukurlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai kaum perempuan, pada diri ibu-ibu dan seluruh muslimat sebagai kaum perempuan itu ada melekat juga nikmat yang sampai melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi lahirlah, maka perempuan itu setara dengan laki-laki, punya hak dan kewajiban serta kehormatan yang dijaga, kehormatan yang sama, kemuliaan yang sama, laki-laki dan perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kaum perempuan mendapatkannya setelah datangnya Nabi. Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kaum perempuan itu diperlakukan seperti barang dagangan. Di pasar-pasar jahiliyah itu ada dua yang dijual. Yang pertama budak, yang kedua perempuan. Bahkan tidak jarang kaum perempuan, seorang wanita atau perempuan yang tidak bisa sampai pada usia akil balik. Kenapa? Karena ketika kecil dia sudah dibunuh oleh orang tuanya. Kenapa dia dibunuh oleh orang tuanya? Karena tidak ada harganya. Orang jahiliyah itu menilai manusia dari kemampuannya bisa berperang. Maka ketika perempuan itu dianggap tidak bisa berperang, bahkan dianggap oleh mereka seperti merepotkan, maka tidak ada harganya. Dibunuh begitu saja, dibuang, dihadiahkan kepada orang. Alhamdulillah, setelah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum perempuan dimuliakan. Santriwati juga seperti itu. Maka di dalam hadis kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa kulli muslimatin, wa muslimatin. Itu ada di dalam naskah pendirian NBDI yang ditulis oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh dengan tulisan tangan beliau. Itu hadis yang dimasukkan oleh beliau. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, itu satu. Lalu yang kedua, an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Itu dua dari asar, yaitu hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimuat di dalam piagam pendirian NBDI, madrasah kedua yang dibangun di Pancor setelah NWDI.
Artinya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua tanpa kecuali ini kita mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat yang sampai berdasarkan atau melalui perantaraan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.